Indonesia bagian timur, terdiri dari banyak pulau-pulau yang mempesona dengan kekayaan alam dan hasil bumi. Namun, hal tersebut tidak diimbangi oleh pemerataan pendidikan masyarakatnya. Hal ini terjadi karena banyak sekali masyarakat Indonesia Timur yang tinggal jauh di pedalaman, sehingga sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Oleh karena itulah, Yayasan Rumah Junior terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam memajukan dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di Indonesia Timur. Inilah yang dilakukan Yayasan Rumah Junior selama ini, dan inilah kondisi keadaan rumah-rumah masyarakat, rumah-rumah yang sangat-sangat sederhana. Dengan Yayasan Rumah Junior, mereka memiliki mimpi yang sangat luar biasa, mereka mempunyai cita-cita yang luar biasa, dan menurut saya tidak ada anak yang bodoh di Indonesia, hanya saja mereka tidak mendapatkan kesempatan yang layak. Namun, ternyata tidak hanya sektor pendidikan saja yang harus dibangun, akan tetapi juga kemampuan sumber daya manusianya. Karena itu, Yayasan Rumah Junior juga aktif berkontribusi terhadap hal ini, dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat di pedalaman. Bersama Yayasan Rumah Junior, saya mendapatkan makna hidup yang lebih berarti, yakni mencerdaskan anak-anak di Desa Teknama untuk mengeluarkan mereka dari ketidaktahuan, memberikan mereka ilmu serta pendidikan yang nantinya dapat membuka wawasan mereka. Awalnya anak ini masih belum bisa berhitung, namun karena punya semangat yang tinggi untuk bersekolah di PAUD Harapan Bangsa, kini anak ini sudah bisa berhitung dan bisa beradaptasi dengan teman-teman lainnya. Dan saya berharap ada banyak anak-anak yang seperti dia, yang memiliki cita-cita dengan dukungan sekolah dan fasilitas yang layak. Mari bersama-sama bergandengan tangan, baik dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan semua pihak terkait yang terbeban, untuk memberikan doa, daya dan dana, untuk membangun Indonesia Timur yang lebih baik. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam program menuju pembangunan 100 sekolah di Indonesia Timur. Salam peduli Indonesia. Terima kasih Bapak Mama karena sudah membantu kami sehingga anak-anak kami sekolah dengan baik. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami punya penolong yang setia untuk setiap kami. Saat
Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari beri tepuk tangan bagi Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini ya Tuhan. Kalau kami ada sebagai kami ada hari ini, kami masih kuat beribadah, itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu supaya hanya Tuhan saja yang berbicara buat kami semua. Dan setiap firman yang dibagikan itu seperti benih yang jatuh ke tanah yang baik dan akan bertumbuh berbuah lebat, dan orang lain akan menikmati buahnya dari kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Keselamatan bisa hilang nggak Bapak Ibu? Bisa. Yang bilang bisa angkat tangan. Cuman dikit tadi suaranya lumayan rame. Sekali lagi ya, keselamatan bisa hilang, angkat tangan. Ya, mulai sedikit rame. Sekarang yang kedua, keselamatan tidak bisa hilang selama-lamanya. Mau berbuat dosa, mau ngapain pun tetap selamat. Angkat tangan. Nah kan yang lain ngapain tuh? Cuma 1, 2 aja, yang lain bingung gitu ya. Nah Alkitab bilang kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Sampai takut dan gentar itu artinya sesuatu itu harus dijaga. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran, saya mau bahas hari ini gitu ya. Bulan April ini cukup menurut saya bulan yang cukup kayak roller coaster. Saya nggak tahu dari usaha bagaimana dan segala macam, tapi dalam banyak bidang gitu ya, kita dengar ada kabar perang juga bulan ini gitu ya. Terus di alam semesta sendiri terjadi banyak peristiwa bulan April. Kalau Bapak Ibu suka astronomi gitu ya, suka ilmu bintang, Bapak Ibu perhatikan nggak bulan April ini banyak terjadi kejadian di alam semesta. Ada hujan meteor gitu ya. Ada gerhana matahari total. Berapa banyak Ibu Bapak tahu ada gerhana matahari total bulan kemarin ini? Sedikit sekali ya. Total loh sampai gelap. Cuma di Indonesia memang bukan bagian yang bisa melihat gitu ya. Nah, ada satu hamba Tuhan di Amerika ini tiba-tiba dia dicari orang, kenapa? Karena dia berhasil menafsirkan bahwa Iran akan menyerang Israel setelah gerhana gitu ya. Wah, dia ngomong sebelum kejadian gitu ya. Jadi YouTube-nya mulai dicari orang. Nama orangnya Steve Kokolanti gitu ya. Dia kebangsaan Asia tapi kayaknya pendeta di Amerika gitu ya. Nah, dia sampai bisa menafsirkan itu. Jadi banyak tanda-tanda di langit itu ya saya tidak ahli dalam hal ini ya Bapak Ibu. Akan tetapi ada orang-orang yang menyelidiki Alkitab dan menghubungkan dengan itu gitu. Ya, jadi bulan April ini begitu banyak kejadian, termasuk beberapa kabar duka juga ya. Ada seorang penyanyi rohani yang muda, masa depan masih panjang, cukup cantik gitu ya. Menang lagi, dapat Emmy Award, tiba-tiba Tuhan panggil gitu ya. Nah, lagu yang dia nyanyikan itu lagu diciptakan oleh istri dari teman saya yang saya pernah cerita di sini, Ivan dan Lisa, berjuang karena sakit penyakit sampai bertahun-tahun, akhirnya meninggal juga. Mereka cuma beda 4 hari. Jadi yang ciptain lagu sama yang nyanyi dua-duanya dipanggil Tuhan. Ya, kita mungkin suka mikir ya, kok orang-orang baik dipanggil duluan gitu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, mungkin Bapak Ibu duduk di sini ada yang berpikir mertua saya kapan gitu ya. Kok nggak dipanggil-panggil ya? Hati-hati ya Bapak Ibu, kalau doain orang cepet itu biasanya lama. Ya. Nah, begitu banyak yang terjadi ya. Sampai yang terakhir-terakhir muncul pengajaran Kristen progresif. Berapa banyak Bapak Ibu minimal dengar atau dapat atau lewat di WhatsApp tentang Kristen progresif? Angkat tangan. Angkat tangan.
Wah, lumayan ya, lumayan. Terus ada pengajaran-pengajaran dari Korea, pengajaran sesat. Itu beritanya kemarin sudah masuk, ada kampus di Indonesia sudah mulai mengajarkan itu gitu ya. Jadi itu ajaran kekristenan yang bisa memecah rumah tangga Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti akan dengar, mungkin belum sampai atau gimana, tapi sekarang sudah ada di Indonesia. Jadi ajaran ini akan bilang, jadi misalnya suami sama istrinya bilang gini, "Ma, kamu tuh ada benih setan, Ma," gitu. Terus atau anak-anaknya gitu ya, anak-anak kita nih ada benih setan. Nah, akhirnya keluarga ini jadi berantem, jadi tidak bersatu lagi. Nah, itu sudah banyak makan korban Bapak Ibu. Nah, luar biasa pengikutnya juga ada gitu. Penemunya ini orang Korea, dia ini awalnya mengaku sebagai Mesias. Tapi karena orang Korea mungkin lebih pinter kali ya, jadi dia nggak digubris, begitu nggak digubris akhirnya dia modifikasi jadi pengajaran yang seperti ini. Nah, ada begitu banyak gitu ya, kekristenan progresif yang saya mau bahas Bapak Ibu. Itu bagaimana otak kita, maksudnya logika kita tuh jangan mandek, seolah-olah bagus, jangan mandek. Alkitab itu kan 2000 tahun yang lalu gitu ditulis. Tentu dengan perkembangan zaman dan segala macamnya, kita bisa menambahkan atau kita bisa berpikir hal yang lain. Dan itu apa ya, menurut saya untuk logika kita terbuka itu sesuatu yang baik, katakan amin. Amin Bapak Ibu, itu baik loh. Ya kalau logika kita nggak terbuka, nanti kita gampang juga dengar angin pengajaran dari tempat lain, kita percaya. Tentu kita harus punya open minded, katakan amin Bapak Ibu. Kita punya open minded, akan tetapi ketika firman itu yang justru kita ubah dengan logika kita, nah di situ yang bahaya itu mulai terjadi Bapak Ibu. Ya, nggak kebetulan banget gereja ini jauh sebelum ribut-ribut tentang banyak rupa-rupa angin pengajaran, Pastor Paulus mendapat, dan kita dan tim ya di pengajaran mendapatkan tuntunan Tuhan bahwa gini, oke, GMCC yuk tahun ini balik ke hal-hal basic. Amin Bapak Ibu, hal-hal dasar, keselamatan, Tritunggal. Bapak Ibu berasa gak kadang-kadang boring ya di hari Minggu gini, wah kita pengen dengar tentang kehidupan, tapi disampaikan sesuatu yang basic lagi gitu. Nah itu sudah di-set Bapak Ibu sesuai tuntunan Tuhan. Dan ternyata benar, sekarang wah itu begitu luar biasa di sana, di luar itu ya. Orang otak manusia itu diajak untuk berpikir lebih jauh gitu ya. Itu nggak salah Bapak Ibu. Allah waktu menciptakan manusia dia bilang gini, sungguh amat baik. Artinya logika, pemikiran semuanya itu sungguh amat baik gitu ya. Nah tapi saya mau berkata ya buat kita yang ada di sini, kita yang mencoba untuk memakai logika kita terhadap firman Tuhan, ya kita harus ingat bahwa logika manusia itu dipengaruhi oleh banyak hal, pendidikan, pengalaman masa lalu, ya pergaulan, terus internet. Wah, yang terakhir ini yang paling banyak mempengaruhi kita. Amin Bapak Ibu. Sekarang internet itu jadi hal yang sangat biasa buat kita semua. Ya, nah cuma kalau kita nggak hati-hati Bapak Ibu, kita akan menemukan hal-hal yang kelihatannya benar, tapi sebetulnya enggak. Amin Bapak Ibu. Ya, apalagi orang-orang yang maaf ya sudah berumur ya 50 tahun ke atas, dia dapat video, wah ini bisa begini ya. Video loh Bapak Ibu, kalau audio kita masih nggak kebayang, ini video nyata gitu. Nah biasanya saya banyak di forward gitu sama orang-orang yang 50 tahun ke atas, ini bener nggak? Cuma nanya kayak gitu, ini bener nggak? Nah sedangkan teknologi hari ini sudah bisa merekayasa semua video itu Bapak Ibu, amin. Ya, jadi sangat hati-hati sekali. Orang yang menyebar video yang jelas-jelas salah, video rekayasa Bapak Ibu, direkayasa bukan film aslinya gitu. Nah itu bisa dipercaya gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat gambar Presiden Amerika Barack Obama, dia habis pidato, dia jalan masuk, dia tendang pintu sekencang-kencangnya. Ada yang pernah dapat gak itu videonya? Ditendang sekencang-kencangnya, wah orang kan, wih Presiden Amerika marah banget nih, marah banget. Kita langsung telan abis percaya. Padahal Bapak Ibu Saudara, video aslinya nggak kayak gitu. Dia masuk aja biasa, udah selesai.
Bisa dibikin posturnya itu tiba-tiba tendang pintu, pintunya terbuka baru dia masuk. Marah-marah gitu. Dan banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Sekarang penipuan dari video call, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sepupu saya di video call satu kali sama artis terkenal di Indonesia yang biasa bagi-bagi uang. Bapak Ibu tahu lah kalau suka mainan TikTok atau segala macam. Bapak Ibu tahu di seberang sana video callnya itu muka dia beneran. Muka dia beneran Bapak Ibu. Ya, sekarang kan bisa ya, saya yang ngomong, muka saya diganti sama siapa gitu. Ya, wow, Bapak Ibu kayaknya bingung gitu. Emang iya ya gitu. Udah sejauh itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati sekali mereka bisa menyamar jadi anak kita. Sampai suaranya Bapak Ibu, sampai suaranya bener-bener suara artis itu. Saya mau bagi kamu uang dong, gini. Transfer dong, gini. Ujungnya kan begitu. Ya, jadi luar biasa sekali. Yang kita anggap baik, ternyata tidak baik gitu ya. Nah, saya ajak Bapak Ibu akan ajak banyak buka ayat nih Bapak Ibu. Jadi multimedia saya harap bisa cepat mengikuti 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu kalau punya cepat-cepat buka. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah jadi ujian terhadap firman Tuhan, terhadap rasul-rasul, terhadap gereja Tuhan itu udah dari zaman dulu pun terjadi gitu. Ada tiba-tiba orang-orang kelompok-kelompok yang membawa Injil yang lain. Dan bayangkan Bapak Ibu, hari itu belum ada teknologi kayak sekarang. Zaman sekarang hebat banget kan. Coba kita lihat apa yang lewat di WhatsApp kita. Ya. Sekarang itu luar biasa. Coba yang udah kayak saya nih udah mulai-mulai ya. Udah mau gocap gitu ya. Yang lewat tuh cuka apel. Itu bagus buat cuka apel atau buat GERD dan lain sebagainya. Wah, hal-hal yang kesehatan kayak gitu. Nah, nanti bisa berantem tuh orang antara cuka apel sama kunyit, bagus mana itu bisa berantem orang. Zaman sekarang ya, enggak, gue bilang bagus cuka apel. Enggak, lu salah, lu dengar dari mana? Kunyit nih, udah pasti nih. Nih lu beli barangnya ini. Semuanya hanya seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi yang ribut, orang minum air es, itu mati muda gitu ya. Terus enggak, itu gue sampai hari ini udah mau 70 minum air es gitu, enggak apa-apa. Nah kan jadi bingung kita. Kita gampang sekali terombang-ambing hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Betul ya, jadi kita hidup di masa-masa yang seperti ini. Hati-hati menggunakan logika berpikir Bapak Ibu. Itu semua Tuhan beri, tapi ada yang namanya hikmat. Katakan sama-sama hikmat. Hikmat. Logika kita main, tapi yuk hikmat kita juga harus jalan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa? Karena sekarang termasuk paham progresif ya. Dia akan ngomong seperti ini. Alkitab kan ditulis sama orang. Ya kan? Ini dulu pernah saya berdiskusi dengan teman-teman di dalam kul saya, berdiskusi tentang hal ini. Iya ya, kalau Alkitab yang tulis orang, bagaimana mungkin itu bisa 100% firman Allah? Itu terjadi, wah nanti pendapat teman-teman gimana dan segala macam. Dan itu sekarang mulai keluar lagi. Karena generasi yang hari ini, generasi yang tidak puas terhadap satu jawaban. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi masuk akal nggak Bapak Ibu statement itu? Masuk akal nggak? Apakah orang dikuasai roh Allah dengan begitu rupa sampai dia seperti trans, ambil ballpoint, ambil itu ya alat tulis, dia tulis kitab begitu banyak dengan keadaan trans? Apakah seperti itu? Ya, we never know. Kita nggak hidup di zaman itu Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu gitu. Nah tapi itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul sekarang. Ya, banyak banget. Kalau Tuhan tahu manusia bakal jatuh dalam dosa, kenapa sih dikasih pohon pengetahuan baik dan jahat?
Pernah nggak mikir kayak gitu? Pernah nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, ini yang sedang gereja kita lakukan. Kita akan bekali banyak jemaat di tempat ini untuk hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan diadakan seminar apologet. Khusus cuma bahas hal-hal yang kayak gini. Ya, kenapa ada pohon pengetahuan? Ya itu segitu banyak. Kenapa sih harus ada satu ini? Gitu. Ya, karena hal-hal ini sangat penting. Nah, namun sebelum saya masuk, saya pengen bilang untuk kita semua begini Bapak Ibu. Apapun yang kita dengar, baik pengajaran, baik kejatuhan hamba Tuhan, baik penyalahgunaan firman Tuhan, dan semuanya, saya mau bilang buat Bapak Ibu, jangan jadi pencemooh. Katakan amin. Jangan jadi pencemooh. 2 Petrus 3 ayat 3. Multimedia. 2 Petrus 3 ayat 3. Ini masa kita hidup seperti ini Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus 3 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil apa? Pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang apa ya? Yang hidup menuruti hawa nafsunya. Nah ini bahaya banget Bapak Ibu. Kita kemarin pertemuan seluruh pengerja, Pastor Joseph Kelly sampaikan banyak warning. Salah satunya hal ini, jangan jadi pengejek. Hari ini coba lihat komentar orang-orang yang begitu banyak. Mau kejatuhan hamba Tuhan kah, mau apakah. Yang hakimi siapa? Anak-anak Tuhan sendiri juga gitu. Bisa nggak sih kita ini diem aja gitu. Amin Bapak Ibu. Susah sekali ya untuk menahan jempol kita hari-hari ini. Iya loh, saya pernah mengalami masa seperti ini. Apapun saya komentarin menurut akal dan logika saya pokoknya. Paham saya nggak kayak gitu, saya tentang habis. Sampai ada teman yang bilang, wah lu berani banget ya. Walaupun di luar Kristen saya tentang habis gitu. Asalkan paham saya masuk gitu ya. Nah saya pernah seperti itu di media sosial. Sangat tidak bertanggung jawab gitu ya. Sampai saya pikir, saya ini tanpa sadar sebenarnya jadi pencemooh juga loh. Jadi pengejek juga. Amin Bapak Ibu. Ya, saya nggak pernah lakukan itu lagi. Saya stop itu semua. Saya himbau jemaat GMCC pun tidak menjadi pengejek dan pencemooh di dalam media sosial. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Ya, itu semua kita lemparkan dengan begitu rupa ya. Entah ngomentarin orang, entah buat lucu-lucuan, apapun itu. Komentar kita itu akan ada di sana terus. Kalau Alkitab bilang setiap perkataan yang keluar dari mulut kamu dicatat, ya ini lebih dicatat, disimpan. Kamu mau cari sampai kapan itu kata-kata masih ada. Dan nggak bisa ditarik juga, selain akunnya kita delete. Amin Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, dengan banyaknya angin pengajaran, rupa-rupa macam segala macam, kita jangan jadi pengecek dan pencemooh. Amin Bapak Ibu. Oke, sekarang saya masuk. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana ketika ada sesuatu datang, apalagi tentang kekristenan, menghantam paham kita yang lama dan sebagainya. Yang kesatu Bapak Ibu, ini yang saya mau bagi, ada 4 hal. Yang pertama, kita harus kembali kepada firman. Katakan amin. Saya nggak habis pikir kalau orang-orang itu bisa melogikakan firman, seolah-olah firman itu tidak benar dan harus berubah-ubah. Padahal firman yang sama itu justru bisa menjawab masalah-masalah modern yang sekarang terjadi. Amin Bapak Ibu. Pernah kepikir nggak itu? Justru saking luar biasanya. Ya, kita saat teduh, loh kok bisa tahu ya, ini kok jawaban buat saya ya. Kitab yang Bapak Ibu baca itu 2000 tahun yang lalu, kok bisa jawab masalah yang sekarang. Itu aja menurut saya udah luar biasa. Tapi sekarang ada orang-orang yang berkata, ini sepertinya misleading nih. Kita harus kompromi dengan hal yang lain. Berbuat baik, saya rasa dengan kebaikan Tuhan, orang bisa sampai surga gitu. Jelas-jelas Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gak bisa orang datang kepada Allah kalau gak melalui aku. Mana masih tanya, mana Yesus yang ngomong dia itu sebagai Allah? Ya, orang-orang di luar sana seperti itu kan. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus kembali kepada firman.
Saya mau baca Yohanes 1 ayat 1 gini bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah gitu kan. Nah oke lah kita berkata, ya tapi itu ditulis sama manusia lah. Tetap saya bilang ada salahnya. Oke, buat Bapak Ibu yang pegang paham seperti ini, silahkan. Saya nggak maksa, silahkan yakini kalau itu bisa salah. Nah, tapi buat orang-orang yang memegang logika lebih daripada firman, saya punya poin yang kedua. Poin yang kedua begini Bapak Ibu bunyinya. Tidak semua pertanyaan ada jawabannya. Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu. Ini mengecewakan sih. Tapi kita Bapak Ibu dalam hidup, nanti Bapak Ibu akan ketemu satu titik di mana ada satu peristiwa ini nggak bisa dicari tahu why-nya. Ya nggak semuanya ada jawaban. 2 Korintus 3 ayat, bukan. Jadi ada hal-hal yang misteri di dalam hidup ini mengenai Allah. Yang kita sampai satu titik ini kita nggak bisa ada jawabannya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita nggak sampai di pemahaman ini, kita akan cari terus. Bapak Ibu pernah nggak nanya seseorang dia melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan pikiran kita, lalu kita tanya sama dia, lu ngapain sih? Lu kenapa? Apa yang mendasari lu melakukan itu? Atau yang diputusin cinta gitu ya? Lu kenapa putusin gue? Gue kurang apa? Gue mau betulin, gue mau apa? Segala macam. Lalu pacarnya cuma ngomong gini, nggak ada apa-apa, nggak ada alasannya, cuma pengen aja. Pernah gak Bapak Ibu dengar orang ngomong kayak gitu? Udah nggak cinta aja, lu mau cari kemana alasannya? Pernah nggak Bapak Ibu ada seperti itu? Nah kalau kita selalu mencari, nggak bisa, pasti saya punya salah pasti. Ya udah cari aja terus gitu ya. Dia udah bilang gak ada alasannya, gue cuma hilang rasa, udah selesai titik. Gak ada apa-apa lagi. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar bahwa semua paham atau mungkin Bapak Ibu ditanya macam-macam, terutama yang punya anak-anak muda ya. Sekarang pertanyaannya yang kayak gini-gini gitu ya. Ya saya sekalian mau bilang sama anak-anak muda gitu ya. Ketahuilah dalam hidup kamu, anak-anak muda, bahwa enggak semua itu ternyata ada jawabannya. Amin. Kalau semua itu ada jawabannya, Alkitab itu enggak ajaib lagi. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Kalau semua ada jawabannya, Alkitab hebatnya di mana? Ya, makanya ada paham-paham yang waktu Musa belah lautan, oh itu ada. Di dalam ilmu geografi, ilmu apa namanya? Kelautan, oh ada itu, bisa itu kayak gitu. Bertiup angin apalah, angin utara, angin selatan, begitu bisa. Dia terbelah seperti itu. Jadi seolah-olah semuanya logis gitu Bapak Ibu. Ada paham-paham yang seperti itu Bapak Ibu. Dia cari semua mujizat. Air berubah jadi anggur gimana? Oh ya itu tempayannya itu reaksi kimia dan sebagainya. Ya udah cari aja yang kayak gitu. Amin Bapak Ibu. Kalau senang yang kayak gitu cari aja. Tapi saya pilih bahwa Yesus saya adalah Yesus pembuat mujizat. Amin Bapak Ibu. Amin. Titik, udah itu. Gak ada lagi jawaban yang lain gitu ya. Tuhan bilang gini, aku memberikan Roma 9 ayat 15 ya, boleh dibuka. Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Bayangkan Bapak Ibu, ini kedaulatan Tuhan. Mungkin kita bilang, kok gini ya? Ya ini. Ada hal-hal yang kayak gini Bapak Ibu. Jadi jangan kita berlogika dan dimasukkan paham macam-macam sampai kita lupa. Sebenarnya yang pegang kendali itu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang berdaulat tuh dia. Dia mau kasih siapa terserah dia. Ya, Yesus itu menggambarkan dirinya di dalam banyak perumpamaan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kalau suka bertanya-tanya, kenapa ya? Itu kan pasti nanya, kenapa ini dikasih 1 talenta? Kenapa ini dikasih 3? Kenapa dikasih 5 yang ini? Betul nggak? Jawabannya itu Bapak Ibu, aku mau kasih 1, memang aku mau kasih 1. Kalau udah begitu mau apa? Ya,
Akan tetapi yang dapat 1 talenta, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia kubur di tanah, lalu waktu tuannya datang dia bilang gini, lo jahat, lo gak ikut nanam, lo pengen dapat hasilnya. Ya kan? Karena dia berlogika, sebelah dikasih 3, coba saya dikasih 5, gak gini hasilnya. Dan perumpamaan itu katakan, tuannya gak bela diri apapun. Hati-hati Bapak Ibu. Sometimes kita gak dapat jawaban. Tuhan diam aja. Oke, gak apa-apa, sini. Sini yang 1, sini. Tak kasih aja sama yang 5. Ini orang yang gak pakai tanya-tanya, langsung dijalanin sama dia. Kamu mau tanya-tanya kan? Ya udah gak apa-apa. Bilang saya Tuhan yang kejam. Oke, gak apa-apa, kasih. Ceritanya kayak gitu kan Bapak Ibu. Benar gak? Benar gak? Apa dia bela? Enak aja, aku Bapak yang baik, aku Tuhan yang baik, aku gak kejam, jangan gitu dong. Please jangan gitu. Nah, gak ada, Tuhannya gak ada. Oke, kamu udah tahu ya, aku Tuhan yang kejam. Ya udah sini. Jadi poin yang kedua, ada kedaulatan mutlak dari Tuhan Bapak Ibu. Ada orang sakit gak disembuhkan. Apa kurang iman? Ya enggak. Ya. Lisa dan Melita, apa kurang imannya? Enggak. Yang berdoa buat mereka apa kurang? Enggak. Tapi perjuangan mereka itu yang menginspirasi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Kok jadi tegang gini? Oke, yang berikutnya Bapak Ibu. Yang berikutnya begini. Percaya saja. Katakan sama-sama, percaya saja. Percaya saja. Ini loh yang susah banget. Sedangkan Alkitab itu banyak banget ngajar sama kita, percaya saja. Waktu Abraham bingung, masa si Tuhan anak 1 aja gak punya, kok bisa keturunan kayak pasir gimana? Percaya saja gitu. Asal kamu percaya, ya kan? Sampai waktu Thomas itu harus cucukin tangannya, dia bilang gini, aku kalau gak pegang lubang pakunya, gak percaya. Apa Yesus marah? Enggak, nih pegang gitu kan. Akhirnya bener loh. Di akhir itu Yesus ngomong apa? Kamu percaya karena melihat. Tapi yang lebih hebat apa? Kamu percaya tanpa melihat. Amin Bapak Ibu. So poin yang ketiga, percaya saja. Banyak orang hina kekristenan hari ini. Banyak orang ejek kekristenan. Perpuluhan dibuat main semuanya gitu kan. Ya. Antara 10% dan 2,5% sekarang rame sekali. Ya. Jadi gimana? Gitu ya. Ingat ya stepnya seperti itu. Yang nomor 3, percaya saja Bapak Ibu. Ya. Video yang jelas-jelas direkayasa malah kita percaya gitu. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya. Nah ini kita harus buka sama-sama. Roma 4 ayat 18. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ini luar biasa. Roma 4 18, 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin Bapak Ibu. Amin. Percaya saja. Abraham tuh sama kayak kita, gak punya dasar apa-apa. Mungkin hari ini Bapak Ibu duduk di tempat ini, saya udah nggak ada dasar. Kalau dihitung secara hitung-hitungan bisnis saya udah nggak mungkin bangkit lagi. Secara hitung-hitungan suami saya, istri saya nggak mungkin kembali lagi. Secara hitung-hitungan anak saya nggak mungkin berubah lagi. Brain damage, narkoba, nggak mungkin lagi berubah. Firman Tuhan bilang apa? Percaya saja Bapak Ibu. Ya, nah lagi-lagi saya mau ingatkan kepada generasi yang sekarang ya, generasi muda. Saya tahu generasi ini sedang tidak percaya saja. Dan itu baik, nggak apa-apa gitu. Ya, untuk berlogika, untuk bertanya, mencari jawaban itu nggak apa-apa. Tapi ketika kamu belajar, ketika kamu tanya, sudah dapat jawabannya, apa yang ada di dalam kamu gitu loh. Ya,
Apakah masih terus gak puas, cari lagi gak puas. Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan seperti tadi yang di awal itu pertanyaan-pertanyaan umum yang ada di sekolah Alkitab. Apalagi yang S1, apalagi yang S2. Makin mempelajari dalam, mereka makin bertanya. Itu pertanyaan seperti itu muncul semua tuh. Kenapa ada pohon, pengetahuan baik dan jahat, itu muncul semua. Sampai teman saya yang S2, dia berkata gini, bro, makin gue belajar Alkitab ya, gue kayaknya makin gak percaya Tuhan loh. Dia ngomong kayak gitu. Makin gak percaya Tuhan. Kenapa? Banyak yang gak terjawab. Jadi kita hanya, kalau gak nyampe dengan logika dan pikiran kita, kita tidak percaya lagi. Amin Bapak Ibu, dan itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir, ini yang saya mau bicara. Kalau sampai semuanya sudah gak mempan ya, disuruh percaya gak bisa, logika saya masih main, gak mungkin gitu. Kalau sampai semuanya sudah nggak mampu, poin 1, poin 2, poin 3 udah nggak bisa. Poin 4, saya mau bilang sama Bapak Ibu, kita semua begini. Alami Tuhan. Katakan sama-sama, alami Tuhan. Ini yang paling nggak bisa disangkal Bapak Ibu. Ya, gimana Bapak Ibu mungkin waktu dari muda sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Ayo hitung dong, ingat-ingat lagi dong, gitu. Saya ingat dulu waktu saya sakit cukup lama gitu ya, harus 1-2 bulan harus di rumah total, nggak ngapa-ngapain. Saya cuma lihat saudara-saudara pergi main ke Dufan apa, aduh saya sedih banget. Dan di situ saya cuma berbekal kaset tape. Zaman dulu masih kaset tuh, masukin ada lagu-lagu Pak Niko. Aduh saya nangis di situ, saya ngerasa Tuhan hibur saya dan segala macam. Waktu kita susah Bapak Ibu, waktu kita nemuin jalan buntu, cicilan gak kebayar, mau bayar ini itu gak ada uangnya. Tiba-tiba Tuhan tolong gitu ya, di saat-saat yang terakhir. Amin Bapak Ibu. Hal-hal yang seperti itu gak bisa dikaburkan dengan berbagai pengajaran yang ada sekarang. Amin Bapak Ibu. Saya pernah debat panjang sama teman saya yang ateis. Dia awalnya anak Tuhan, lalu dia pelajari semua agama karena dia ingin menuntut terus ini. Gimana gitu. Sampai ujung-ujungnya ateis Bapak Ibu. Ateis. Dan bukan berdebat lah ya, saya kasih tahu gini. Tapi gak ketemu Bapak Ibu. Jadi hati-hati berdebat dengan orang. Kalau berdebat debat kusir. Tujuannya dia cuma untuk menjatuhkan, mendingan lari aja gitu. Karena gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Kita menang pun dia gak puas. Udah itu aja, titik. Ya. Nah, jadi akhirnya dia jadi ateis. At the end saya cuma bilang gini terakhir, udahlah bro, we are still friend. Kita tetap berteman ya, ini teman dari zaman SMA gitu ya. Kita tetap berteman. So kita jangan musuhan, oke? Gara-gara ini, kita tetap berteman. But for me, saya bilang, tapi buat saya, pengalaman saya dengan Tuhan, itu gak bisa digugurkan oleh teori apapun. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau mari hari ini Bapak Ibu mungkin udah Kristen 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi pertanyaannya bukan berapa tahun. Pertanyaannya pernah gak ngalami Tuhan dalam hidup. Amin. Ditolong. Mungkin cuman GERD hilang. Aduh sepele banget GERD hilang. Ya. Mungkin cuman GERD hilang. Tiba-tiba ada orang kasih pinjaman. Tiba-tiba ada kemudahan yang tidak kita bayangkan tiba-tiba datang. Pasti pernah dong Bapak Ibu mengalami itu. Amin. Itu semua penyertaan Tuhan yang tidak bisa digugurkan oleh teori apapun. Amin Bapak Ibu. So, mari. Karena tidak semua ada dalam kendali kita. Jangan sampai kita memegang banyak kegalauan dan gejolak di dalam jiwa kita. Sampai akhirnya hal-hal itu hilang semua. Ya, biasanya orang tuh mulai berpikir apa sih? Hal-hal begini udah gak penting lagi buat saya Pak. Biasanya apa? Karena kepentok umur. Ya, biasanya orang-orang yang udah makin umurnya makin banyak, udah aduh, jangan debat pohon baik dan jahat deh gitu. Ya, sekarang saya bisa makan bubur atau enggak, itu aja gitu kan. Jangan sampai waktu-waktu kita begitu baru kita sepertinya kehilangan waktu yang begitu banyak di dalam pencarian akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sakit penyakit mulai datang.
Begitu di rumah sakit, begitu di ranjang, wah iya ya. Saya nih apa sih di belakang sana? Ngejekin orang Kristen, ngejekin macem-macem. Apa sih saya itu? Ya. Terus ketemu jalan buntu. Ini anak-anak muda denger ya. Kalian akan ngalamin hal seperti ini. Jawabannya cuma satu, nggak bisa semua dijawab. Terus percaya aja coba. Yang lain kan udah kita coba kan? Coba aja, percaya aja bisa nggak gitu. Amin Bapak Ibu. Jalan buntu akan datang dalam hidup kita. Sampai kita aduh, rasanya malu dengan diri kita. Perdebatan itu nggak ada gunanya. Tapi begitu Tuhan tolong, begitu penyertaan Tuhan nyata, itu akan kita ingat terus. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Terus kecelakaan. Minggu-minggu ini saya banyak teman yang ada satu yang mobilnya sampai ringsek, itu udah harusnya udah nggak ada orangnya. Dia pasang di Facebook, dia bilang, this is my second chance. Ini kesempatan kedua saya. Saya nggak akan sia-siakan hidup saya lagi. Lihatin Bapak Ibu. Mendadak ingat Tuhan. Kalau udah umur, sakit penyakit, jalan buntu, kecelakaan dan lain sebagainya. Mendadak ingat Tuhan. Kenapa sih kita nggak ingat aja dari sekarang? Amin Bapak Ibu. Lalu kita sibukkan diri kita dengan begitu banyak perdebatan. Wah itu orang Kristen, segala macam. Wah perpuluhan, wah syukurin kena kasus sekarang. Ya jam tangannya aja berapa, syukurin. Itu bukan bagian kita Bapak Ibu. Amin. Bagian kita justru mendoakan mereka. Mendoakan hamba-hamba Tuhan yang sedang jatuh. Amin Bapak Ibu. Nah saya pikir jemaat di tempat ini adalah jemaat yang dewasa. Yesaya 55 ayat 6, ini ayat terakhir. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kembali ke firman sebagai dasar. Karena tidak semua ada jawabannya. Ada kedaulatan Allah. Lalu berikutnya percaya saja. Dan yang terakhir alami Tuhan. Mari ada waktu sedikit Bapak Ibu. Ya memang hari-hari ini ibadah itu jadi makin pendek, lama-lama makin pendek. Sampai ada gereja yang cuma 1 jam, semuanya beres dalam 1 jam. Tapi di dalam kesempatan yang singkat, mari yuk. Yang belum pernah alami Tuhan, minta sama Tuhan. Hari ini Tuhan ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Yang punya pergumulan, ayo sampaikan doamu hari ini. Mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian. I feel Jesus. Aku merasakan Yesus. I feel Jesus. I feel Jesus. In this place. Di tempat ini. Yes, my soul does. Jiwa kami bergelora Tuhan. Yes, my soul does. Burn within me. Burn within me. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Yesus ada di sini. I feel Jesus. I feel Jesus. Kami rasakan Tuhan ada di tempat ini. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does. Jiwa kami bergelora di dalam. Burn within me. I feel Jesus in this place. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita. Kita masuk tata sucinya. Kita masuk
para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari angkat kedua tangan kita, lebih sungguh-sungguh katakan, kita masuk kata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Tuhan Yesus, Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu sekalian, sampaikan doa-doa kita. Segala keberatan, segala pertanyaan, segala gundah gulana kita, mari nyatakan di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan ada di tempat ini. Kita merasa Yesus ada di tempat ini. Bahkan Roh-Nya yang kudus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus, mari Roh Kudus Engkau tenangkan segala jiwa yang bergelora ya Tuhan. Karena hari ini kami memilih untuk kembali kepada firman-Mu sebagai dasar. Kami sadar tidak semua perkara ada jawabannya ya Tuhan. Ada misteri dan ada kedaulatan Allah di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami pilih untuk percaya saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap untuk mengalami Tuhan di dalam hidup-hidup kami. Segala apa yang tidak bisa dijawab logika kami tahu Tuhan sanggup menjawabnya. Kami tahu kami sanggup alami Tuhan. Dan Tuhan mau bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau beri jalan keluar, beri jawaban, beri kesembuhan, beri kelegaan ya Tuhan buat setiap umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dan terlebih dari itu semua, biarlah pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan itu ada di dalam hidup setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari setiap umat Tuhan yang percaya dan bersukacita sama-sama katakan amin. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa, persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.